Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang menyaksikan video ini pagi, selamat sore dan malam bagi yang menyaksikan video ini sore dan malam. Hari ini kita berjumpa kembali di pertemuan ketujuh di mata kuliah kewirausahaan yang dari topiknya itu adalah rintangan memulai usaha dan cara mengatasinya. Rintangan itu bisa berasal dari dalam atau diri sendiri atau internal dan bisa berasal dari luar diri sendiri atau eksternal. Nah, kita bahas satu persatu ya, rintangan dari diri sendiri. Ini nggak punya pengalaman katanya ya. Ini sebenarnya dari sendiri-sendiri itu hanya perasaan ketakutan yang tidak beralasan sebenarnya. Nggak punya modal, nggak punya keberanian untuk memutuskan, nggak ada orang yang menuntut, dan takut keluar dari zona nyaman karena udah nyaman untuk bekerja seperti itu saja. Nah, ini untuk solusinya seperti yang sudah pernah saya beritahu ya di slide-slide yang lalu. Cara mengatasi untuk diri sendiri, ketakutan yang berasal dari diri sendiri itu pertama ya harus kita kuatkan tekad untuk memulainya, supaya bisa menjadi pengalaman. Kan tadi katanya nggak punya pengalaman, bagaimana menjadikan itu sebuah pengalaman kalau kita tidak memulainya dahulu. Kemudian pengalaman, kekurangan modal ya, katanya modal di sini ya. Jadi modal seperti sudah pernah saya, beritahu ya, bahwasanya modal tidak hanya uang, tapi, pengalaman, pengetahuan, skill, sampai usaha keras itu sudah menjadi modal ya. Jadi jangan hanya berpikir modal itu dari segi uang. Nah, kalau memang dari segi uang itu kita bisa ambil dari bootstrapping, dana keluarga ya, ini pinjaman ya, mengajukan pinjaman ke bank atau fintech misalnya kan, crowdfunding, microcapital, dan bisnis angel dan sebagainya ya. Ikut juga kompetisi atau perlombaan, itu cara meraih modal secara sederhana ya, kalau tidak punya modal yang besar. Kemudian mulai kita yakinkan diri selama pekerjaan ini kan takut untuk memulai ya, mulai yakinkan diri selama pekerjaan yang kita lakukan itu nggak melanggar hukum agama ataupun hukum negara, ini tidak ada pelanggaran di situ, kita harus kuatkan bahwa ini adalah benar, jalan yang kita lakukan ke depannya adalah benar. Kemudian mulai mencari orang lain yang sudah duluan menjalani profesi yang akan kita kerjakan. Ini kalau permasalahannya katanya alasannya ya ketakutannya nggak ada yang menuntun. Nah, bagaimana kita mau bisa mengatakan tidak ada yang menuntun, sementara kita sendiri tidak mau keluar untuk mencari atau belajar dari orang-orang yang sudah pernah menjalankan profesi yang akan kita geluti nantinya. Kemudian mulai berpikir bahwasanya jika suatu saat nanti kinerja kita akan terus-menerus, ini bagi yang merasa dirinya zona nyaman ya, sudah cukup sepertinya pekerjaan yang itu-itu aja sudah cukup bahagia lahir dan batin ya perasaannya. Padahal seharusnya mulai lebih berpikir bahwasanya tidak selamanya kita dibutuhkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Nah, contoh saja karena faktor kinerja kita makin terus menurun ya, ini karena faktor ya, faktor usia. Nah ini apakah perusahaan akan mempertahankan kita? Belum tentu, dia pasti akan dengan senang hati mengeluarkan kita, memutuskan hubungan kerja dengan kita karena memang kinerja kita semakin lama semakin menurun dan ini efeknya ke perusahaan menjadi lambat ya. Jadi dengan senang hati mereka akan mengeluarkan kita. Jadi harus mulai berpikir bahwasannya kalau zona nyaman ini suatu saat jika perusahaan tidak membutuhkan atau organisasi tidak membutuhkan, kita akan dikeluarkan. Jadi mulai berpikir untuk berwirausaha, karena tidak akan ada yang mengeluarkan kita karena kita adalah pemimpinnya sendiri. Ya, kita lanjutkan ya, rintangan dari lingkungan, ini dari luar ya. Dari luar diri sendiri ada persaingan bisnis, perkembangan iptek, manusia memiliki karakter yang selalu berubah-ubah, kemudian kepemimpinan dan manajemen. Kita bahas satu persatu ya, di sini persaingan bisnis. Nah, ini fokus, apa itu fokus? Ketika kita mulai sebuah perusahaan dari awal, terutama dengan tim yang sangat kecil, nah terkadang kita mudah tergoda untuk mengambil terlalu banyak rezeki, project ya, jadi misalnya ketika usaha kita yang masih dibilang seumur jagung, masih kecil dan kemudian ya kebetulan sekali proyek kita ini diminati orang lain ya, banyak orderan ya, kita langsung nerima aja, padahal kita belum mengukur kemampuan anggota kita, kemampuan organisasi kita, apakah kita sanggup mengerjakan proyek yang
terlalu banyak. Nah, ini kita terkadang ini fokusnya ya kalau banyak proyek langsung dikerjakan karena ini untung, karena ini akan menambah keuntungan kita gitu. Tapi coba pikirkan apakah sanggup untuk mengerjakannya. Karena kita mulai dari tim yang sangat kecil. Kemudian mencoba masuk ke pasar besar bagi pemula. Nah, ini hati-hati untuk pemula ya, langsung mencoba masuk ke pasar besar sementara kita belum punya kekuatan, belum punya kemampuan untuk mencoba masuk ke pasar yang besar karena kita masih posisinya sebagai pemula. Ini menandakan kamu belum menemukan kategori yang tepat dan akan berurusan dengan kompetisi yang terlalu banyak. Solusinya mulai dari pasar yang kecil dulu, kemudian baru dikembangkan untuk menjadi lingkaran yang konsentrasi. Artinya jangan langsung terjun ke pasar besar karena kita masih posisi pemula, pelan-pelan aja. Kemudian ada melepas produk pada waktu yang tidak tepat. Kenapa? Karena kita merilis produk terlalu dini, pengguna menganggap tidak berguna karena memang tidak dibutuhkan saat itu karena terlalu cepat kita membuat satu produk ya, merilis satu produk dan mendapatkan mereka bila sulit bila kesan pertamanya yang dimiliki konsumen itu produk kita udah negatif, kita akan sulit untuk berkembang. Dan kalau produk kita terlalu lambat disebarkan ke pasar, nah sudah pasti kita akan kehilangan kesempatan yang akan disaingi oleh kompetitor kita. Kompetitor kita solusinya lihat pasar dulu, apa jadi kebutuhan, keinginan. Saya sekali lagi tekankan lihat tren, kebutuhan dan keinginan dari konsumen atau masyarakat. Kompetisi. Nah, ini ada pricing, harga yang telah ditentukan harus dapat berubah menyesuaikan situasi perekonomian atau berinovasi dengan menciptakan produk baru yang terjangkau. Nah, ini misalnya Unilever ya sangat kuat di konsumen kelas atas. Namun dengan strateginya dia juga Unilever juga contohnya ya juga dapat menjangkau kelas bawah misalnya dengan membuat kemasan saset. Jadi mulai memperluas usahanya dengan melakukan kompetisi ya dari segi harga. Jadi bisa dijangkau masyarakat masyarakat yang pendapatannya rendah sampai masyarakat yang kelas atas. Kemudian bagaimana untuk bertahan dalam kompetisi bisnis ini? Saat ini kamu tidak perlu menjadi yang terdepan dulu, jadi nomor satu jika kamu masih berada di awal, masih pemula. Fokus dulu pada pengembangannya dan menentukan pasar yang paling tepat untuk bisnis kamu dengan memulai segmentasi dulu, segmentasi pasar, targetnya pasarnya apa, positioning ya. Loyalitas pasar bukanlah hal yang paling penting, namun justru bagaimana pelanggan dan calon pelanggan bisa dan bersedia membincangkan bisnismu di sini. Artinya ada keterikatan antara pelanggan ataupun calon pelanggan dengan kita selaku pemilik atau pemimpin bisnis ini ya. Jadi mulai memperhatikan segmentasi dan target pasarnya. Ada ekonomi yang tidak stabil, yaitu perubahan permintaan pasar yang begitu cepat, ketidakstabilan harga, bahan baku, kurs mata uang yang naik turun. Nah, ini merupakan suatu yang sulit diprediksi, namun bisa membawa pengaruh besar pada entrepreneur pemula seperti kita, karena ketidakpastian ini banyak entrepreneur pemula lebih mementingkan perencanaan jangka pendek. Ya, nah penting untungnya dahulu dipikirkannya dalam jangka pendek, namun lupa akan visi dari jangka panjang. Nah, hal ini bisa merusak esensi utama dari model bisnis. Nah, ini kenapa? Karena dia lebih fokus ke perencanaan jangka pendek. Lupa akan jangka panjang, misalnya pengembangan produk, diversifikasi produk, nanti akan membuka usaha baru ya. Ini visi-visi jangka panjang ya, bukan hanya sekedar mengambil keuntungan untuk memperoleh profit yang lebih tinggi dari bulan lalu misalnya ya, tapi harus diperhitungkan juga visi jangka panjangnya. Kemudian solusi sebagai pemilik bisnis ketika menghadapi ekonomi yang tidak stabil, hendaklah selalu berpikir jangka panjang. Situasi yang berubah cepat menuntun pengambilan keputusan yang segera namun tidak berarti tergesa-gesa. Ini adalah tantangan bisnis yang harus terus-menerus dipelajari. Nah, ya, jadi di sini pemilik bisnis harus siap menghadapi ekonomi yang tidak stabil ya. Kemudian selalu siap berpikiran jangka panjang ya. Jadi tidak semua setuju bahwa memikirkan rencana untuk jangka panjang itu sangat penting dalam segala situasi. Jadi hanya berpikirlah juga jangka panjang untuk perusahaan atau organisasi yang
yang telah kita buat ini ya, karena masih pemula tadi ya. Jadi kita kan butuh jangka panjang, kalau jangka pendek kalau sudah tercapai selesai kan, ya kita kan pengennya jangka panjang supaya perusahaan atau organisasi kita akan continue terus berputar ya. Kemudian ada perkembangan IKTP. Nah, ini ada gaptek katanya ya. Ya, gaptek kita semua udah tahu ya, gaptek teknologi ya. Banyak beberapa entrepreneur pemula tidak pandai menggunakan teknologi. Nah, ini ya, baik dari yang tidak tahu teknologi sampai yang nggak pandai mengoperasikan teknologi. Jadi di sini solusinya semakin banyak mempelajari teknologi ya, dari teman atau dari buku, kursus dan segala macamnya, karena entrepreneur sekarang harus pandai menggunakan teknologi. Nah, ini kesempatan sangat bagi kalian yang sudah lama dan sudah tahu di dalam 6 semester berkecimpung di dunia teknologi. Nah, bisa dipadukan dengan entrepreneurnya. Jadi kalian sudah dapat background atau basicnya itu memang teknologi, yang sudah paham, yang sudah familiar sekali dengan namanya teknologi, dipadukan dengan entrepreneurnya. Wah, sesuatu hal yang klop dan komplit sekali. Kemudian tidak mau tahu perkembangan teknologi. Ini ada yang seperti itu, yang berpikiran yang tradisional ini ya udah seperti ini saja yang dia kerjakan, ya nggak mau ya tersentuh dengan teknologi. Nah, ini nggak bisa ya. Karena zaman sekarang apapun ceritanya kita tetap berhubungan dengan teknologi. Jadi nggak bisa kita mengatakan aku nggak mau tersentuh dengan teknologi gitu ya. Karena di sini perkembangan teknologi semakin terus-menerus meningkat. Jadi semakin harus tahu, kalau nggak mau bisnis kita diam atau jalan di tempat, atau bahkan nanti tenggelam ya. Masih mempertahankan metode lama, nggak mau bersentuhan dengan teknologi ya. Ini dia pemikirannya seperti itu ya. Ini menjadikan usaha pemula akan jalan di tempat, bahkan akan mengalami kemunduran. Nah, jadi mulailah buka mata, jangan mempertahankan cara tradisional kalau mau usaha kita berkembang, karena tempat kita memperkenalkan produk melalui teknologi itu sangat cepat. Manusia memiliki karakter yang berbeda, pemasaran yang buruk, bersikap tidak fleksibel dan tidak secara aktif mencari atau menggunakan feedback dari pelanggan. Nah, ini pemasarannya buruk, artinya dia tidak mau mendengar apa yang menjadi keluhan dari konsumen, tidak mau melihat feedbacknya atau apa keluhan tanggapan dari konsumen. Jadi solusinya mengetahui target sasaran dulu, cari tahu gimana mendapat perhatian dari konsumen. Nah, ini terlalu optimis ya, ini bahaya juga. Wirausaha terlalu optimis tentang betapa mudahnya memperoleh pelanggan. Mereka berasumsi karena mereka akan bangun sebuah website, produk atau layanan yang menarik, namun sehingga pelanggan datang berbondong-bondong. Nah, ini itu mungkin terjadi pada beberapa pelanggan pertama, tapi kalau hanya untuk pertemuan pertama saja, hanya untuk produk launching pertama saja, dan berikutnya tidak terkenang di hati pelanggan, ini akan berat ya, karena kita tadi kan ceritanya jangka panjang. Nah, ini hanya pembukaan pertama aja banyak yang berbondong-bondong yang melihat, membeli, tapi berikutnya mereka nggak lagi. Kenapa? Karena produk atau usaha kita itu tidak ada di dalam hati pelanggan. Karena ketika kunjungan pertama aja yang mereka banyak, tapi kunjungan berikutnya mereka tidak tertarik lagi. Pemimpinan dan manajemen, mempekerjakan orang yang mereka kenal, bukan orang yang kompeten. Nah, ini kebanyakan seperti itu ya, bagi kebanyakan orang. Alasan dibalik ini adalah karena mereka ingin orang yang bisa dipercaya, orang yang tidak, misalnya orang yang tidak mencuri dari perusahaan. Sayangnya keputusan ini berakhir sebagai kekeliruan sebagai entrepreneur pemula. Katanya kerjakan orang yang kenal aja dulu. Seharusnya pekerjakan orang yang kompeten. Sebagai entrepreneur si pemula, kamu harus mempekerjakan orang dengan sangat kompeten, orang yang kompeten ya, bukan yang hanya kita kenal saja. Jika tidak, mereka akan meruntuhkan bisnis kita tanpa perlu mencuri dari kita. Nah, itu kalau orang yang berkompeten itu akan semakin meningkatkan organisasi atau perusahaan kita. Jadi solusi yang tepat itu pekerjakan orang yang tepat, perlu melakukan upaya serius untuk memutuskan dengan siapa kita akan membangun perusahaan. Jadi jangan asal ambil teman atau ambil anggota
tapi harus cari orang yang berkompeten. Kemudian menjadikan anggota sebagai alat, terus-menerus cari keuntungan tanpa memikirkan kepuasan anggota. Nah, ini kalau yang kita sudah pernah mempelajari manajemen ya, jangan jadikan anggota itu sebagai alat, tapi jadikan itu sebagai aset, dan pikirkan bagaimana kepuasan dari anggota sendiri. Kenapa? Kalau anggota puas, dia tentu akan memberikan kinerja, memberikan pekerjaannya itu, memberikan kemampuannya itu sangat-sangat luar biasa, karena mereka sangat puas akan yang kita telah berikan, yang kita berikan kepada mereka. Jadi jangan hanya terus-menerus mencari keuntungan, tapi pikirkan juga kepuasan anggota. Solusinya people first, yaitu memenuhi kebutuhan karyawan, akan mencegah perhatian mereka terbagi sehingga mereka dapat fokus pada pekerjaannya. Hasilnya kepuasan pelanggan juga akan meningkat. Nah, ini dia ya. Jadi kalau anggota puas, dia akan bekerja dengan sebaik-baiknya, semaksimal usahanya, bahkan dengan seikhlas hati. Nah, ini sehingga mereka akan lebih fokus melayani pelanggan. Nah, kalau pelanggan sudah puas, tentu pelanggan akan balik lagi, akan membeli produk kita, dan terus usaha kita atau organisasi itu kita tentunya akan semakin meningkat. Oke, sampai di sini dulu pertemuan hari ini yang membahas di pertemuan ke-7 ya, membahas solusi dan semoga ini bermanfaat lah ya. Insya Allah kita berjumpa kembali untuk minggu depannya dengan di pertemuan ke-8 seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya ya. Oke, saya rasa sangat bermanfaat bagi kalian, semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.